Jangan buru-buru percaya kabar rapel sudah cair kalau Bapak dan Ibu belum memegang urutan faktanya. Karena yang sedang dibicarakan ini bukan uang kecil. Ini menyangkut rapel dan penyesuaian gaji pensiunan 2025 yang bisa berarti selisih 10 bulan sekaligus, lengkap dengan perubahan gaji rutin setelahnya. Dan yang paling rawan justru muncul di saat seperti ini, informasi simpang siur, janji dipercepat, bahkan oknum yang berani mengaku dari Taspen untuk meminta data Bapak Ibu pensiunan SNTNI, Polri serta keluarga penerima manfaat. Tolong dengarkan sampai tuntas, bukan untuk membuat takut tetapi supaya Bapak dan Ibu tidak dirugikan oleh kabar 1-2 benar atau permainan pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya sederhana tapi dampaknya besar. Rapel itu dihitung dari bulan apa sampai bulan apa? Dibayar sekaligus atau bertahap? Kisaran nominalnya seperti apa? Siapa yang berhak? Dan kapan target penyelesaian nasionalnya? Dalam beberapa bulan terakhir, suasana di kalangan pensiunan memang terasa berbeda. Ada yang menunggu sambil berharap, ada yang was-was, karena informasi saling bertabrakan. Ada pula yang diam tetapi di dalam hati terus memikirkan pertanyaan yang sama. Kalau benar ada rapel, kapan masuknya? Kalau benar ada penyesuaian, bagaimana hitungannya? Apa saya termasuk yang berhak? Karena itu kita susun semuanya dengan jelas. Inti masalahnya, apa fakta-fakta yang disebut? Ada dalam dokumen teknis yang beredar di kalangan pensiunan? Bagaimana mekanisme yang dijelaskan? Dan pula apa yang perlu Bapak Ibu siapkan agar tidak tertinggal? Gambaran besarnya begini, dalam informasi yang selama ini dibahas luas di kalangan purna bakti, pemerintah disebut telah menuntaskan penyusunan dan penandatanganan peraturan pemerintah beserta lampiran teknis terkait pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2025. Lampiran teknis itu, sebagaimana dijelaskan, memuat penjabaran yang paling dicari oleh pensiunan. Rapel dihitung dengan rumus apa? Siapa saja yang masuk kategori penerima, bagaimana urutan pencairan berjalan, dan kapan target penyelesaian nasionalnya bagi banyak pensiunan. Lampiran teknis semacam ini dianggap sebagai kunci, karena tanpa penjelasan teknis, banyak hal hanya menjadi kabar, bukan kepastian. Lalu kita pahami, mengapa pembahasan kebijakan ini disebut berlangsung. Alot dalam narasi yang beredar, pemerintah ingin memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar cukup dan tidak mengguncang stabilitas APBN 2025. Ini bukan hanya soal niat, tetapi soal kemampuan fiskal. Karena itu pembahasan disebut melibatkan banyak pihak, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Tasken, serta Lembaga Perencanaan Nasional. Fokusnya satu, bagaimana menaikkan kesejahteraan pensiunan tanpa mengorbankan kesehatan keuangan negara. Di kalangan pensiunan kabar seperti ini biasanya memunculkan dua perasaan sekaligus. Lega karena negara memperhitungkan dampak besar, tetapi juga cemas karena proses panjang sering membuat harapan terasa menggantung. Selanjutnya, menurut informasi yang dijadikan pegangan oleh banyak, purna bakti, rapel, dan kenaikan gaji pensiunan disebut telah dimasukkan dalam struktur anggaran tambahan pada kuartal akhir 2025. Ini penting karena menandakan adanya ruang yang disediakan khusus untuk pembayaran tersebut. Kalau kita gunakan bahasa sederhana, negara disebut sudah menyiapkan kantong anggaran untuk menundukkan diri penyesuaian sehingga secara konsep tidak mengganggu pos lain. Alhamdulillah, ini yang membuat banyak pensiunan merasa lebih tenang. Setidaknya dari sisi kesiapan, pos anggaran yang disebut telah disiapkan. Sekarang kita masuk ke inti. Yang paling sering ditanyakan, rapel itu apa yang dimaksud di sini? Dalam penjelasan yang beredar, rapel disebut sebagai akumulasi selisih pembayaran sejak kebijakan kenaikan berlaku sampai bulan terakhir sebelum pencairan dilakukan. Disebut pula bahwa masa akumulasi yang dihitung adalah dari Januari 2025 sampai Oktober 2025, sehingga totalnya 10 bulan sekaligus. Artinya kalau benar rapel dibayarkan sekaligus, jumlahnya memang terasa besar bagi banyak orang. Wajar karena itu adalah kumpulan selisih bulanan yang selama ini belum masuk. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, yang sering memicu perdebatan, apakah rapel dibayar dicicil 2 tahap, sebagian dulu lalu sisanya menyusul? Dalam informasi yang beredar, ditegaskan bahwa tidak ada skema seperti itu. Rapel disebut akan dibayarkan penuh sekaligus sesuai masa akumulasi. Penegasan sekali transfer ini membuat banyak keluarga pensiunan mulai menyusun rencana. Ada yang ingin melunasi tunggakan kecil, ada yang ingin menambah tabungan kesehatan, ada yang ingin memperbaiki rumah yang bocor, dan ada pula yang ingin menyiapkan biaya pendidikan.
cucu di usia pensiun. Rencana-rencana seperti ini bukan soal gaya hidup, melainkan soal menjaga ketenangan. Disinilah sisi manusiawinya terasa kuat. Seorang pensiunan golongan menengah pernah bercerita, begini selama beberapa bulan terakhir, ia menahan diri untuk tidak menambah pengeluaran. Ia menunda ganti kacamata, menunda servis motor, bahkan menahan keinginan memberi hadiah kecil untuk cucu bukan karena pelit, tetapi karena ia ingin aman. Ia bilang, kalau sudah pasti, nanti masuk, saya bisa atur. Tapi kalau belum jelas, saya takut salah langkah. Perasaan seperti ini sangat umum, bukan mengejar banyak, tetapi mengejar kepastian. Berikutnya kita masuk pada cara perhitungan, yang disebut ada dalam lampiran teknis pemerintah. Menurut informasi yang beredar, tidak memberi satu angka rata-rata untuk semua orang, karena hasilnya berbeda-beda. Rapel disesuaikan dengan golongan terakhir, saat pensiun, masa kerja, serta komponen tambahan seperti tunjangan keluarga dan jabatan. Jadi wajar jika Bapak Ibu saling bertanya, kok saya beda dengan teman saya? Jawabannya sederhana, komponen perhitungannya memang berbeda. Namun kisaran angka tetap disebut, beredar sebagai gambaran umum, agar pensiunan bisa memperkirakan arah kebijakan. Untuk pensiunan golongan 2I, rapel disebut berkisar antara R3,600 untuk golongan TEDER dan IV, rapel disebut bisa mencapai 7,12,000. Ini bukan angka kecil, apalagi bagi pensiunan yang selama ini mengandalkan pengaturan ketat agar cukup sampai akhir bulan. Banyak yang menyampaikan bahwa tambahan ini bisa menjadi penyangga untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda, obat rutin, kontrol kesehatan, biaya rumah tangga, dan kebutuhan keluarga yang memang datang tanpa bisa diminta menunggu. Kemudian selain rapel, ada kabar mengenai besaran gaji rutin. Setelah penyesuaian dalam informasi yang beredar, gaji pensiunan dengan tarif baru disebut akan berlaku pada periode setelah rapel dibayarkan. Contohnya ada gambaran untuk pensiunan golongan terbelnya, menerima sekitar 4.000 per bulan, kemudian setelah penyesuaian, bisa berada di kisaran 4,6 tergantung masa kerja dan tunjangan tambahan. Sekali lagi, angka pastinya bergantung pada data masing-masing, namun gambaran ini membantu back dan Ibu Berames bahwa perubahan yang disebut terjadi bukan hanya rapel, tetapi juga gaji rutin ke depan. Dalam informasi yang beredar, disebut juga adanya fitur simulasi untuk memperkirakan rapel, caranya pensiunan memasukkan, golongan terakhir, masa kerja, dan jenis jabatan, lalu sistem memberi estimasi. Perlu ditekankan kembali, estimasi bukan angka final, tetapi berguna untuk perencanaan di usia pensiun. Perencanaan adalah bentuk ketenangan. Ketika kita tahu kisaran, kita bisa menata kebutuhan, mana yang harus dibayar lebih dulu, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya disimpan untuk jaga-jaga kesehatan. Selanjutnya ada kabar tentang peningkatan layanan pensiun, verifikasi digital berbasis wajah dan NIK, sehingga pensiunan tidak perlu bolak-balik membawa berkas. Banyak purna bakti menyambut baik hal ini, karena sebagian pensiunan memiliki keterbatasan fisik. Ada yang lututnya sakit jika berdiri lama, ada yang mudah lelah bila harus antre, jadi layanan yang bisa dilakukan dari rumah selama benar